Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pengganti pekan ke-6 kelas Matematika Terapan 1A Program Studi D3 Alat Berat. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Pertama, saya akan melakukan pembahasan terlebih dahulu dari tugas pada pertemuan pekan ke-5. Baik, soalnya bisa dilihat pada layar. Di sini pada soal yang pertama, daya P pada sebuah rangkaian listrik ini dinyatakan dengan hubungan P sama dengan 10I min 8I kuadrat, di mana I adalah arus listrik dalam satuannya ampere. Pertanyaannya adalah, tentukan arus listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya 2,5 watt pada rangkaian tersebut. Jadi di sini kita punya persamaan kuadrat yang dituliskan dalam bentuk P ya, bukan dalam bentuk X. Jadi di sini P sama dengan 10 I min 8I kuadrat. Lalu diketahui di sini dayanya 2,5 watt. Artinya kita masukkan 2,5 ini ke sini. Nah, ini sama dengan 10 I min 8I kuadrat. Lalu kita bisa pindah ruaskan. Ini menjadi 8I kuadrat min 10I ditambah 2,5 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang kita punya. Kalau kita lihat, bentuk persamaan ini sama seperti bentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Artinya di sini A-nya sama dengan 8, kemudian B-nya sama dengan minus 10, dan C-nya sama dengan 2,5. Kita dapat menyelesaikan nilai I-nya ini dengan persamaan kuadrat atau persamaan rumus ABC. Yaitu I sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Lalu kita masukkan nilai AB dan C-nya. Ini sama dengan 10 plus minus akar minus 10 kuadrat min 4 kali 8 kali 2,5. Ini dibagi 2 kali 8. Kalau ini dihitung ya, ini hasilnya adalah 10 plus minus akar 20 per 16. Jadi di sini kita akan punya dua nilai ya. Kita akan punya dua nilai. Yang I yang pertama, kalau dihitung ya, I1 ini sama dengan 0,345 atau I2 ini sama dengan 0,905. Ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Nah, selanjutnya pada soal yang kedua, diketahui bahwa momen bending M dari sebuah batang pada suatu titik diberikan dengan persamaan M sama dengan 3X dikali 20 min X dibagi 2. Di mana X itu dalam meter adalah jarak dari titik support. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X ketika nilai momen bendingnya 50 Newton meter. Persamaan yang ini saya akan tulis ulang. Ini bisa jadi merupakan persamaan kuadrat ya. Ini 3X dikali 20 min X dibagi 2. Kita masukkan angka 50 di sini. Jadi ini 50 sama dengan 3X dikali 20 minus X dibagi 2. Ini sama dengan 100. 2-nya pindah ruas ya. 2 pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 50 kali 2. Ini sama dengan 3X
dikali 20 ya. 3x kali 20 sama dengan 60x, kemudian 3x dikali minus x sama dengan min 3x kuadrat. Ini saya susun ulang, ini menjadi 3x kuadrat minus 60x ditambah 100, ini sama dengan 0. Nah, bentuk ini sama dengan bentuk persamaan kuadrat ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Artinya kita punya nilai a-nya sama dengan 3, nilai b-nya sama dengan minus 60, dan nilai c-nya sama dengan 100. Kita bisa mencari nilai x1 dan x2-nya di sini menggunakan persamaan kuadrat, yaitu minus b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Kita masukkan angkanya, minus b berarti minus 60 ya, jadi plus 60 di sini. Kemudian plus minus akar. Ini minus 60 kuadrat min 4 kali a-nya 3 dikali c-nya itu 100. Lalu ini kita bagi 2 kali 3. Nah, hasilnya ini adalah 60 plus minus akar 2400 dibagi 6. Maka kita bisa mendapatkan nilai x1 dan nilai x2-nya di sini. Kalau kita hitung, nilai x1-nya adalah 1,835 meter, dalam meter ya, atau x2-nya bisa saja adalah 18,165 meter. Nah, ini adalah jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga di sini ada 2 buah resistor. Jadi ketika dihubungkan secara seri, dia memiliki total hambatan 40 ohm. Dan ketika dihubungkan secara paralel, memiliki hambatan 8,4 ohm. Kemudian, jika salah satu resistor ini memiliki hambatan Rx. Pertanyaan yang pertama, tunjukkan bahwa Rx kuadrat min 40 Rx ditambah 336 sama dengan 0. Dan B-nya, hitung nilai hambatan dari setiap resistor. Kata kunci di sini adalah dihubungkan secara seri. Dan yang kemudian hasil total hambatannya adalah 40. Dan ketika secara paralel dia memiliki hambatan totalnya adalah 8,4. Untuk suatu rangkaian seri pada resistor, misalnya ya, resistor pertama adalah Rx dan resistor yang kedua adalah Ry. Ketika dijumlahkan, ini sama dengan 40. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Maka dari persamaan ini, kita bisa mendapatkan nilai Ry. Ry dapat ditulis sama dengan 40 minus Rx. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian, apabila resistor disusun secara paralel, maka 1 per Rx ditambah 1 per Ry ini sama dengan 1 per hambatan totalnya, atau 1 per 8,4. Persamaan ini dapat kita susun ulang menjadi Ry ditambah Rx dibagi Rx kali Ry. Ini sama dengan 1 per 8,4. Selanjutnya, kita pindah ruaskan si 8,4 ini ke ruas kiri ya. Artinya di sini kita dapatkan 8,4 dikali Ry ditambah Rx. Ini sama dengan Rx dikali Ry. Jadi yang sebelah sini ya, bagian pembaginya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Dipindah sini jadi dikali. Nah, di sini kita sudah tahu ya bahwa nilai dari Ry ditambah Rx ini sama dengan 40. Dari persamaan yang mana? Dari persamaan yang ini.
Lalu nilai Rx dikali Ry kita gunakan persamaan yang kedua. Yaitu Ry-nya itu sama dengan 40 minus Rx. Jadi artinya kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita bisa dapatkan di sini adalah 8,4 ini dikali ya 40. Ini sama dengan Rx dikali 40 minus Rx. Nah, persamaan yang terakhir ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, tinggal kita kalikan saja. Kita akan dapatkan ini adalah 336 sama dengan 40 Rx min Rx kuadrat. Atau Rx kuadrat min 40 Rx ditambah 336 ini sama dengan 0. Jadi artinya kita sudah berhasil membuktikan. Ini sudah terbukti. Selanjutnya yang B-nya, untuk mencari nilai Rx1 dan Rx2 yang memenuhi ya, atau nilai R yang memenuhi, kita bisa lakukan yang namanya adalah faktorisasi di sini. Apabila kita faktorisasikan persamaan yang di atas, kita akan dapatkan di sini adalah Rx min 12 dikali Rx min 28 sama dengan 0. Artinya di sini nilai Rx atau nilai R ya yang memenuhi itu ada dua. Yang pertama adalah R sama dengan 12 dan R sama dengan 28. Oke, jadi itu adalah kurang lebih pembahasan pada soal pada latihan di minggu kelima. Oke, sekarang saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan pada pekan ke-6, yaitu terkait dengan grafik. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Jadi judulnya, saya kasih judulnya adalah grafik persamaan linier dan kuadrat. Kalau kita punya persamaan linier ya, persamaan linier itu artinya persamaan yang maksimal nilai X-nya ya. Kalau kita dalam menyatakan dalam Y dan X, itu X-nya itu maksimal pangkat 1. Atau di sini kita punya Y sama dengan MX plus C. Ini adalah bentuk umum ya. Ini adalah bentuk umum dari persamaan linier. Persamaan linier itu bisa dikatakan dia adalah persamaan garis lurus. Sedangkan untuk persamaan kuadrat, nah ini kita punya Y, ini bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nanti kita akan dapatkan bentuknya adalah parabola. Sekarang untuk grafik ya, grafik linear, dia akan membentuk persamaan garis lurus. Contohnya di sini saya punya data ya, data waktu dan jarak tempuh dari suatu kendaraan. Nah, ini diketahui ya di sini. Ini adalah waktu ya, dalam detik, dan distance travel atau jarak tempuh dalam meter. Artinya di sini ketika suatu kendaraan ya, dia 10 detik setelah dia jalan, dia akan menempuh jarak sebesar 50 meter.
Lalu ketika 20 detik, dia akan menempuh jarak 100 meter dan seterusnya. Oke, apabila kita gambarkan secara grafik, maka kita akan punya bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk grafik ya dari tabel pada halaman sebelumnya. Nah, kalau kita lihat lebih detail ya di sini, grafik persamaan garis lurus, yaitu yang ini ya, saya kasih warna biru. Ini adalah grafiknya. Jadi grafiknya ini berbentuk garis lurus ya. Nah, grafik ini dia akan memiliki kemiringan. Ada istilahnya adalah kemiringan garis. Kemiringan garis ini sering kita sebut sebagai gradien. Di mana kemiringan garis atau gradien itu sama dengan perbandingan atau rasio dari perubahan di sumbu Y terhadap perubahan di sumbu X. Kalau kita lihat ya, sumbu Y di sini ya, dia dari 0 dia menjadi 50. Berarti ada perubahan atau delta sebesar 50 ya. Ini delta Y-nya sama dengan 50. Sedangkan pada sumbu X di sini deltanya dari 0 jadi 10. Berarti delta X-nya sama dengan 10. Ya, pada titik yang ini. Artinya di sini perubahan di sumbu Y ya, ini sama dengan delta Y per delta X. Ini sama dengan 50 per 10. Ini sama dengan 5. Artinya 5 ini merupakan kemiringan atau gradien dari garis lurus di sebelah kiri. Nah, gradien ini dia bisa bernilai positif ataupun bisa bernilai negatif. Nah, ini contoh gradien yang bernilai positif ya. Seperti gambar ini. Ini akan mendapatkan grafik yang seperti menanjak ya. Jadi ketika X-nya naik, Y-nya juga naik di sini. Ini gambar grafik umumnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, dia seperti ini. Ini gradiennya adalah positif. Sedangkan kalau kita punya grafik yang gradiennya negatif ya, nah dia menurun ya. Ini kebalikannya, menurun. Artinya ketika X-nya naik ya, nah justru nilai Y-nya itu turun. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini adalah gradien yang negatif. Nah, contoh lain dari grafik bersama garis lurus, ini saya kasih contoh berikutnya. Misalnya saya punya garis seperti ini. Sebentar. Ini adalah grafik yang pertama. Lalu saya punya grafik yang kedua di sini. Dan saya punya grafik yang ketiga. Dia ada grafik A, B, dan C ya. Sini. Oke, kita tinjau terlebih dahulu pada grafik yang A ya. Pada grafik yang A, ini sudah jelas terlihat ya, bahwa dia memiliki gradien yang positif di sini. Gradiennya positif. Ini bisa dilihat dari plus 2x ya. Sedangkan pada grafik yang B, dia memiliki gradien yang negatif.
Ini bisa dilihat dari nilai min 3x-nya. Nah, bagaimana kita menentukan gradien suatu grafik ya, kalau kita tidak tahu ya persamaan garisnya. Jadi misalnya ini persamaan garisnya belum diketahui. Nah, gradien itu persamaan umum ya. Ketika kita punya grafik ya, persamaan umum dari garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C. Ini adalah persamaan umum. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa nilai M-nya ini adalah gradien. Kalau persamaannya tidak diketahui ya, kita bisa menentukan dari jarak ya. Itu atau dari rasio jarak perubahan Y terhadap perubahan X. Kita lihat di sini adalah BC ya. BC, panjang BC itu adalah ini ya, BC. Itu sama dengan 7 ya. Ini 7. Lalu panjang AB. AB ini sama dengan 3. Maaf, BC itu 7 min 3 ya. 7 min 3. Sedangkan AB itu adalah 3 min 1. Artinya gradien, biasanya kita tulis sebagai M ya. Ini sama dengan perbandingan dari jarak BC atau jarak perubahan Y terhadap perubahan X. Jadi BC per AB atau M-nya ini sama dengan 7 kurang 3 itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini sama ya dengan ini. Begitu juga pada yang B. Pada yang B kita punya EF ya, EF. Deltanya EF itu adalah ini 11 ya. 11 dikurangi 2. Lalu kita punya ED. ED ini adalah minus 3 dikurangi 0. Maka gradiennya di sini ya, ini adalah EF dibagi ED atau sama dengan 11 min 2 itu 9 dibagi minus 3. Atau gradiennya ini sama dengan minus 3 ya. Ini sama di sini. Minus 3. Nah, kemudian apa artinya? Di sini adalah titik C ya. Nilai C di sini. Nilai C di sini ini artinya adalah titik perpotongan. Titik perpotongan di sumbu Y. Di sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini ya, titik perpotongan di sumbu Y pada X sama dengan 0 itu di sini. Atau di Y sama dengan 1. Makanya di sini adalah plus 1. Sedangkan pada gambar ini adalah di sini. Di Y sama dengan 2. Maka di sini plus 2. Itu adalah arti dari plus C di situ. Nah, sekarang kalau kita punya gambar seperti yang C yang ini. Kalau kita punya gambar seperti yang C, nah ini bisa dibilang di sini Y sama dengan 3 ya. Y sama dengan 3. Ini dia tidak memiliki gradien. Nah, ini tidak punya gradien. Kalau tidak punya gradien, dia merupakan Y sama dengan 3 itu adalah garis horizontal. Jadi dia tidak memiliki kemiringan garis. Kemudian persamaan garis lurus pun dia bisa saja memiliki gradien yang sama walaupun persamaannya berbeda-beda. Contohnya pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini ya, kalau kita lihat ya, kita punya 4 persamaan garis. Yang pertama, kita punya Y sama dengan
X plus 5. Lalu yang kedua, kita punya Y sama dengan X plus 2. Yang ketiga adalah Y sama dengan X. Dan yang keempat adalah Y sama dengan X min 3. Jika kita lihat di sini, gradiennya sama di sini ya. Ini gradiennya sama. Nah, gradiennya berapa di sini? Gradiennya sama dengan 1 ya. Gradien atau M-nya ini sama dengan 1. Dan ini adalah 4 persamaan garis lurus. Garis lurus dengan gradien yang sama. Apabila suatu persamaan garis lurus memiliki gradien yang sama, artinya M-nya sama ya, tetapi nilai C-nya, ini ya, C-nya ini plus 5, ini plus 2, ini 0, yang ini plus, min 3, maka ini adalah garis-garis yang sejajar atau paralel ya. Jadi apa artinya garis yang sejajar? Garis yang sejajar itu sampai kiamat dia tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Dia hanya berjalan beriringan atau saling berdekatan tapi tidak akan pernah bertemu atau bisa dibilang bersinggungan ya. Hubungan atau memotong satu sama lain. Nah, ini adalah garis-garis yang memiliki gradien yang sama tapi persamaan garisnya berbeda. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis lurus dari titik-titik yang diketahui. Oke, saya punya gambar, misalnya gambar seperti ini. Untuk mendapatkan persamaan garis lurus, kita minimal harus punya 2 titik ya. Ini kita harus minimal itu harus tahu ya, tahu 2 titik. Dengan adanya 2 titik, kita bisa membuat satu buah garis lurus. Artinya menghubungkan titik dengan titik ya, menjadi sebuah garis lurus. Nah, nilai di sini ya, misalnya ya, ini adalah titik 1 dan ini adalah titik 2. Gradiennya atau M ini dapat ditentukan ya dengan mencari perubahan di Y-nya. Artinya di sini anggap aja ini ada posisi 1, ini posisi 2. Kita lihat perubahan Y ya. Perubahan Y ini sama dengan Y2 min Y1. Jadi Y2 min Y1 ini dibagi perubahan di sumbu X-nya, yaitu X2 min X1. Ini adalah gradien atau kemiringan garis ya. Dapat kita tentukan seperti ini. Nah, misalnya kita punya koordinat titik di sini. Koordinat titik itu titik yang 1 ya. Itu adalah minus 2,5 dan titik yang kedua itu adalah 3,4. Artinya di sini minus 2 itu adalah X1.
Lalu 5 itu adalah Y1. 3x2 dan 4 itu adalah Y2. Maka di sini gradiennya M ini sama dengan 4 dikurangi 5 dibagi 3 dikurangi minus 2. Ini sama dengan min 1/5 ya. Atau sama dengan min per 5 seperti ini. Jadi artinya gradien garis lurusnya adalah min 1/5. Nah, bagaimana dengan persamaan garisnya? Setelah kita dapatkan gradiennya. Jadi ini gradiennya ya. Dapat ditentukan seperti ini. Nah, persamaan garisnya garis ini dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ini adalah persamaan umum ya, atau rumus untuk mencari persamaan garis kalau kita punya dua titik yang diketahui. Misalnya titiknya adalah min 2,5 dan 3,4. Artinya di sini kita dapat menentukan ya. Kita harus konsisten. Kalau kita nyatakan ini adalah titik 1 dan ini titik 2, maka ini menjadi X1 dan min 2 itu X1 dan 5 itu adalah Y1. Ini 3-nya adalah X2 dan 4-nya adalah Y2. Kita harus konsisten. Kita boleh saja membalik ya. Jadi misalnya min 2,5 itu adalah titik 2. Jadi X2 dan Y2. Ya, di sini kita akan dapatkan ya, Y min Y1 ini sama dengan M X min X1. Ini sama saja. Karena ini ya, M ini jangan lupa ini adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, untuk mencari persamaan garisnya, kita bisa masukkan ya. Contoh di sini, kita pakai Y min 5 dibagi 4 min 5. Ini sama dengan X min 2 dibagi 3 min 2. Hasilnya adalah Y min 5 ini sama dengan 4 min 5 dibagi 3 min 2. Lalu X min 2. Kalau kita lihat di sini, yang bentuk ini ya, ini adalah gradiennya. Atau M ya. Maka ini akan sama saja, di sini adalah Y min 5 sama dengan min 1/5 dikali X plus 2. Min 5 itu adalah Y1. Dan plus 2 ya, ini karena negatif ya, min ya. Ini adalah nilai dari X1. Maka kita sama saja seperti ini. Kita dapatkan persamaan ini ya. Dimana gradiennya adalah min 1/5. Ini sudah kita hitung pada permasalahan sebelumnya ya, di halaman sebelumnya. Sehingga ini bisa kita dapatkan, ini adalah min 5 Y plus 25 sama dengan X plus 2. Atau ini dapat kita sederhanakan ya bentuknya. Ini menjadi Y sama dengan min 1/5 X ditambah ini 2/3 23/5. Ini adalah solusinya. Berikutnya saya akan memberikan contoh. Contoh di sini saya punya beban dalam Newton dan panjang dalam senti.
Jadi ini adalah suatu usaha ya atau kerja untuk mengangkat suatu beban pada suatu misalnya forklift ya. Jadi W di sini adalah effortnya, usahanya. Lalu P di sini, P itu adalah effortnya, dan W itu adalah bebannya. Dan dia memiliki hubungannya di sini adalah hubungan linear. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan nilai panjang ketika beban sama dengan 17 Newton. 17 Newton itu maaf, ini salah soal. Maaf, ini salah gambar ya. Nah, mestinya load sama panjang. Nah, itu kan nilai panjang ya, L ya. Ketika bebannya 17 Newton. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya itu menggunakan grafik ataupun tidak menggunakan grafik. Yang pertama, saya akan mencontohkan ya. Mencontohkan itu tanpa menggunakan grafik. Ini agak panjang. Jadi kalau tidak pakai grafik, kita harus ambil 2 titik. Titiknya yang mana saja. Ya, untuk memudahkan kita ambil titik yang kecil ya. Kecil, 2 titik ini. Jadi kita punya di sini ya. Ini adalah titik 1 dan ini adalah titik 2. Lalu tentukan nilai panjang ketika beban 17 Newton. Artinya ini adalah X, panjang itu adalah Y. Kita bisa menentukan persamaan garisnya ya. Itu dengan mencari menggunakan persamaan yang tadi. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan ini adalah X min X1 dibagi X2 min X1. Dan kita harus konsisten. Artinya 5 di sini, ini adalah nilai dari X1. 10 adalah X2. Dan di sini 60 ini adalah Y1 dan 72 adalah nilai Y2. Kita masukkan di sini Y-nya min Y1 adalah 60. Lalu 72 min 60 ini sama dengan X min X1-nya 5. Ini adalah 10 min 5. Ini dapat kita tuliskan Y min 60 ini sama dengan ini 72 min 60 dibagi 10 min 5 ini dikali X min 5. Ingat ya bahwa yang ini adalah gradiennya. Di 72 min 60 itu 8 ya. Ini hasilnya 8. 10 min 5 itu 5. Hasilnya adalah 8 per 5. 8 bagi 5. Itu adalah 2,4 ya. Di sini jadi kita dapatkan ini adalah 2,4. Dikali X min 5. Yang ini adalah Y min 60. Nah, ini saya selesaikan di samping ya. Ini kalau dihitung ya, ini kita dapatkan nanti persamaannya adalah Y sama dengan 2,4 X ini plus 48. Artinya 2,4 itu adalah gradien di sini ya. Ini 2,4 ini adalah gradien.
adalah gradiennya. Nah, ketika W-nya W sama dengan 17 Newton, maka L-nya di sini ya, ini sama saja seperti L sama dengan 2,4 dikali 17 ditambah 48. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 88,8 cm. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua adalah berapakah beban ketika panjang 74 cm. Jadi di sini artinya 74 ini sama dengan 2,4 kali W ya, ditambah 48. Di sini kita akan dapatkan 2,4 W minus ya, ini sama dengan 48 min 74. Di sini kita akan dapatkan 2,4 W sama dengan 26. Atau W-nya sama dengan 26 per 2,4. Ini sama dengan 10,83 Newton. Ini kalau kita tanpa menggunakan grafik ya, atau tanpa menggambar grafik. Kalau kita mau menggambar grafik, kita bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel. Baik, di sini saya sudah buka ya Microsoft Excel-nya. Lalu kita tinggal masukkan saja datanya ya. Datanya di sini kita punya load, ini sebagai sumbu X ya. Dan length itu sebagai sumbu Y-nya. Masukkan ini adalah 5, 10, 15, 20, dan 25. Length-nya adalah 60, kemudian 72, 84, 96, dan 108. Oke, untuk membuat persamaan garisnya, kita tinggal blok saja ini. Lalu kita pilih data di sini. Data. Maaf, kita pilih insert ya. Maaf, insert. Pilih grafik yang ini. Kita pilih scatter. Nah, kita sudah mendapatkan grafiknya, tapi dia masih scatter, itu artinya ini perlu kita hubungkan titik dengan titiknya dalam sebuah garis lurus yang mewakili. Mudahnya kita bisa pilih quick layout. Kita pilih yang ada persamaannya. Nah, seperti ini. Ini ada persamaannya. Ini dapatkan ya, persamaannya adalah 2,4 X ditambah 48. Ini axis title-nya bisa diganti ya. Ini adalah load dalam Newton. Kemudian yang ini adalah length dalam sentimeter tadi. Oke, jadi ini adalah bentuk grafiknya, kita dapat selesaikan dengan mudah menggunakan Microsoft Excel. Lalu kita kopikan ke sini. Dan ini jangan sampai salah ya. Yang ini adalah persamaan garisnya. Lalu apa maksudnya R kuadrat sama dengan 1? Ketika dia R kuadrat sama dengan 1, artinya ini adalah linear ya. Artinya dia linear 100%. Jadi benar-benar hubungannya 100% linear. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan grafik persamaan kuadrat. Ini agak mirip dengan grafik linear, tapi kita gunakan persamaan kuadrat, bukan persamaan linear. Jelas ya? Dan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita akan mendapatkan grafiknya itu
berbentuk parabola. Oke, mari kita lihat contoh grafik dari persamaan kuadrat. Oke, saya akan kopikan di sini ya. Ada beberapa grafik A, B, dan C di sini. Ini adalah contoh. Jadi ini contoh grafik persamaan kuadrat. Kalau kita lihat di sini ya, ingat bahwa bentuk umum persamaan kuadrat ya, itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah bentuk umumnya. Pada grafik yang pertama ini, kalau kita lihat atau kita perhatikan ya di sini, kita punya yang pertama persamaan adalah Y sama dengan X kuadrat. Ya. Lalu Y sama dengan 3X kuadrat dan Y sama dengan setengah X kuadrat. Ini hanya ada nilai A saja ya. BX dan C-nya itu sama dengan 0. Dan nilai A-nya di sini adalah positif. Ya. Artinya, ketika kita memiliki nilai A positif, maka kita akan memiliki titik minimum. Nah, di sini, kalau kita lihat ya, nilai B-nya itu 0, dan C-nya juga sama dengan 0. Apa artinya B-nya sama dengan 0? Ini ya, B-nya sama dengan 0. Artinya, dia tidak memotong sumbu X. Ya. Dia tidak memotong sumbu X. Ya. Dan ketika C-nya sama dengan 0, artinya dia memotong sumbu Y. Ya. Dia juga tidak memotong sumbu Y. Karena C ini menunjukkan perpotongan. Perpotongan di sumbu Y. Nah, dia tidak memotong X dan Y. B-nya 0, C-nya 0, artinya dia di sini ya, dia melewati X0 dan Y0. Atau bisa dibilang ketika kita punya B sama dengan 0 dan C sama dengan 0, dia simetri. Bentuknya adalah simetri terhadap sumbu atau terhadap koordinat Y. Terhadap aksis ya atau koordinat Y. Jadi si Y ini, yang garis Y ini ya, dia seperti cermin ya. Jadi dia simetri, sama kiri dan kanan sama. Dan dia tidak ada ya ketika Y-nya ini 0, dia tidak memotong sumbu X sama sekali. Dan juga dia tidak memotong di sumbu Y sama sekali. Dia memotong di titik pusat. Jadi ketika B0 dan C0, dia memotong di pusat. Nah, kalau kita punya yang sebalikannya ya, seperti ini. Ini mirip juga, cuman ini parabolanya dia berbalik arah ya dibandingkan gambar yang sebelumnya. Atau di sini nilai A-nya ini adalah negatif. Artinya kita akan memiliki di sini adalah titik maksimum. Lihat ya, ini minus, dan ini minus. Dan dia juga sama, ini B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 0. Artinya dia simetri terhadap koordinat Y. Dia simetri terhadap koordinat Y.
Nah, bagaimana kalau kita punya bentuk yang lain? Bentuk yang lain itu contohnya seperti ini. Ini bentuk yang berikutnya. Oke, kita punya 4 buah grafik, grafik A ya. Grafik A itu memiliki persamaannya Y sama dengan X kuadrat tambah 3. Ini plus 3 ya. Ini plus 3. Lalu yang grafik B ini adalah minus 2. Lalu yang ini adalah plus 2. Dan ini adalah minus 1. Kalau kita lihat di sini ya, dia memotong sumbu Y di Y sama dengan 3 ya. Kemudian yang grafik B dia memotong di Y sama dengan minus 2. Grafik C dia memotong di Y sama dengan 2. Dan grafik D dia memotong di Y sama dengan minus 1. Kalau saya tuliskan ulang di sini, persamaan umumnya ya, kita punya Y sama dengan A X kuadrat ditambah BX ditambah C. Artinya di sini ketika B-nya sama dengan 0 di sini ya, B-nya sama dengan 0, maka nilai C-nya itu menunjukkan titik potong di sumbu Y. Jadi ketika B-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau sebelumnya ya, ini B-nya 0, C-nya 0. Nah, ini artinya dia simetri terhadap koordinat Y. Artinya B-nya 0 dan C-nya juga 0. Jadi dia memotong di Y sama dengan 0. Sedangkan ketika B-nya 0, C-nya tidak 0 di sini ya. C-nya tidak 0. Artinya nilai plus itu menunjukkan atau nilai minus itu menunjukkan dia memotong sumbu Y di mana. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk grafik B dan grafik C ya, dia memotong sumbu X. Yang pertama di titik ini, kita belum tahu titiknya apa ya. Dan ini di sini. Nah, titik-titik ini ya, titik ini merupakan kita sebut sebagai akar. Ini juga akar. Jadi akar itu adalah nilai di mana Y sama dengan 0. Kita akan mendapatkan nilai grafik itu memotong X di sumbu yang mana. Itu adalah nilai akar. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan kasih lebih jelas lagi di sini. Kalau kita punya grafik seperti ini, A dan B ya. Kalau kita lihat di sini, nilai B-nya tidak sama dengan 0 dan C-nya juga tidak sama dengan 0 ya. Ini B-nya tidak sama dengan 0, C-nya juga tidak sama dengan 0. Begitu juga nih. B tidak sama dengan 0, C-nya tidak sama dengan 0. Artinya plus 11 itu bukan artinya dia memotong di Y sama dengan plus 11. Karena B-nya tidak sama dengan 0. Begitu juga yang grafik B ya. Plus 4 tidak menunjukkan dia memotong di sorry. Saya ulangi ya. Plus 11 ini. Nah, ini tetap menunjukkan perpotongan. Perpotongan di sini. Yaitu di Y sama dengan 11. Begitu juga dengan ini ya. Plus 4 ini menunjukkan perpotongan di Y sama dengan 4. Nah, tapi di sini ya yang membedakannya di sini
apa? Kalau B-nya sama dengan 0 ya, dia tetap merupakan simetri. Simetri terhadap sumbu koordinat Y. Kalau kita lihat, dia seperti dicerminkan, tetap simetri terhadap sumbu Y. Nah, kan ketika B-nya tidak sama dengan 0 ya, ini mungkin saya tulis C-nya tidak, ini nggak usah. B tidak sama dengan 0, ini dia tidak simetri terhadap sumbu Y. Ya. Dia tidak simetri terhadap sumbu Y. Nah, di sini kalau kita lihat kembali ya, grafik yang A itu dia tidak berpotongan di sumbu X. Dia tidak ada yang memotong sama sekali di sumbu X. Sedangkan pada grafik yang B, dia berpotongan di sumbu X. Artinya apa? Ketika suatu grafik persamaan kuadrat tidak berpotongan di sumbu X, dia tidak punya akar real. Dia tidak punya akar berupa bilangan real. Karena di sini B kuadrat min 4AC, apabila kita akarkan ya, ini hasilnya akan akarnya adalah akar negatif. Sehingga dia tidak memiliki akar real. Sedangkan kalau berpotongan di sumbu X, artinya dia punya akar. Punya akar bilangan real. Karena akar dari B kuadrat min 4AC, ini hasilnya akarnya adalah suatu bilangan positif. Nah, akar ini bisa kita cari ya. Kita punya persamaannya adalah X kuadrat min 5X ditambah 4 ya. Untuk mencari akar, kita harus nyatakan ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi, ini 0 ini ya, ini adalah nilai Y sama dengan 0. Kita bisa dengan mudah adalah dengan cara memfaktorkan. Itu X min 4 dan X min 1 sama dengan 0. Jadi kita akar itu adalah seperti mencari titik yang memotong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Dapatkan di sini X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Ini sesuai seperti yang ada pada gambar di sini dan di sini. Nah, selanjutnya kalau kita punya di sini adalah grafik yang lain. Contohnya seperti ini. Oke, pada grafik ini kita bisa lihat ya, ini adalah persamaan ya. Y sama dengan 4X kuadrat ditambah min 4X, ditambah 4X min 15. Kalau kita lihat di sini, ini adalah 4X kuadrat. 4 ya. Artinya, dia memiliki titik minimum. Karena nilainya adalah positif. Titik minimum. Titik minimumnya di mana? Di sini. Di min 16. Kemudian dia memotong sumbu X di titik A dan di titik B. Ini artinya kita mencari akar ya. Ini seperti 4X kuadrat ditambah 4X min 15 sama dengan 0. Kita akan dapatkan nilai X-nya adalah min 2,5 dan X-nya adalah 1,5. Nah, kita bisa mencari ya
ini min 16 ini sering disebut sebagai titik balik. Titik baliknya, kalau di sini kasusnya titik balik minimum. Nah, mencari titik balik di sini balik ini dapat dilakukan dengan turunan ya. Turunan satu kali ya. Satu kali dari persamaan garis lurus, persamaan linear. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Ya, kita turunkan terhadap dx ya, dx dari 4x kuadrat ditambah 4x min 15. Kita turunkan sekali, ini hasilnya ada 8x ditambah 4. Nah, ini sama dengan 0. Terus sebagai sama dengan 0 ya. Maka kita akan dapatkan nilai x-nya adalah min 0,5. Nah, min 0,5 itu sesuai dengan ini ya. Nah, jadi titik baliknya itu ada di x sama dengan min 0,5. Ini adalah titik balik x. Maka untuk nilai y-nya, titik balik y-nya, kita masukkan saja ke persamaan yang aslinya, yaitu 4x kuadrat ditambah 4x min 15. Maka 4 dikali 0,5 kuadrat ditambah 4 dikali 0,5 min 15. Kalau dihitung kita akan dapatkan ini adalah min 16. Sesuai dengan yang ini. Nah, untuk mencari nilai x ini, ya, ini sebenarnya bisa kita gunakan rumus, yaitu x ini sama dengan min b per 2a. Seperti ini. Nah, kalau begitu, baik. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pengganti ini. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.